Oke, ketemu lagi dengan saya di channel kesayangan kita, channel Pojok Inggris. Dan video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari video-video sebelumnya. Dan fokus kita adalah tip dan trik cepat mengerjakan TOEFL strategi 12, yaitu sentence with inverted subject and verb. Kalimat dengan pola balik, pola susun balik subjek dan verb. Inverted subject and verb. Apa itu inversi? Apa itu inversi? Inversi adalah pola susun balik. Kan biasanya kalimat itu biasanya disusun pola subjek plus verb. Kalau di inversi itu berarti dibalik, verb dulu baru subjek. Nah, jadi inversi itu dari subjek verb menjadi verb subjek. Pola inversi yang paling umum terjadi adalah pada pola questions. Jadi pola inversi, pola susun balik verb subject itu yang paling sering terjadi adalah pada pola question, pertanyaan. Contoh 1, he can ride a horse. Mananya dia bisa menunggangi sebuah kuda. Ini pola biasa, he jadi subjek, can jadi verb. Kalau mau diinversi tinggal buat pertanyaan menjadi can he ride a horse. Verbnya dulu can, verb bentuk model can, kemudian subjeknya he. Maknanya bisakah dia menunggangi sebuah kuda? Ini sudah diinversi ya. Kemudian contoh yang kedua, Dave was absent yesterday. Dave nakal kemarin atau tidak hadir kemarin. Dave jadi subjek, was jadi verb. Ini susunan biasa. Kalau diinversi menjadi was Dave, verb dulu, verb was baru subjeknya Dave. Dibuat pertanyaan. Contoh terakhir nomor 3, Adam loves Eve. Ini susunan biasa juga. Kalau diinversi tinggal buat pertanyaan, karena ini tensesnya present tense, maka mendatangkan auxiliary berupa do atau does. Kebetulan Adam adalah tunggal, maka pakai auxiliary verb does. Does Adam love Eve? Does jadi verb, auxiliary verb, Adam jadi subjeknya. Ini pola susun balik. Oke. Adapun pola inversi yang umum terjadi pada soal jenis TOEFL ada pada 5 hal ya. Jadi pola inversi itu umumnya terjadi pada 5 hal. Dan biasanya ini muncul dalam soal-soal jenis TOEFL. Yang pertama terjadi pada question word. Question word itu seperti kata what, who, whom, where, when, how, why, dan lain-lain. Ada how many, how often, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, setelah after some place expression, setelah ungkapan yang menunjukkan tempat. Kemudian nomor 3, inversi itu terjadi juga after negative expression, setelah ungkapan negatif. Yang keempat, in some conditional, dalam beberapa bentuk conditional sentence. Kemudian yang kelima, after some comparison, setelah beberapa bentuk perbandingan. Lah kelima-limanya ini nanti akan dibahas terpisah-pisah pada video-video berikutnya. Dan fokus kita pada video kali ini kita fokus pembahasan pola inversi di poin ke-1, yaitu yang terjadi di question word. Ada 2 pola ya. Ada 2 pola dalam question word itu. Pola 1, pola pertama biasanya question wordnya langsung mendahului kalimat, mengawali kalimat, ada di paling depan. Question word, baru verb, kemudian subject. Contoh, what are they doing? What are they doing? Jadi kalau question wordnya mendahului, mengawali kalimat, maka setelah question word langsung verb. Di sini kebetulan verbnya verb to be ya. Ini tensesnya tenses present continuous tense. What are they doing? Ini warnanya sudah disamakan dengan yang di atasnya. What jadi question wordnya, kemudian are jadi verbnya, kemudian they jadi subjeknya. Jadi pola 1 seperti ini. Question word mengawali kalimat, baru verb, baru subjek. Pola kedua, question wordnya itu ada di tengah, terletak setelah kalimat lain ya. Ada kalimat mengawali question wordnya.
Pola kedua kalimat, sentence, baru question word, baru subjek, baru verb. Atau ada dua contoh di sini. Yang pertama ini kalimat aktif ya. Kalimat pernyataan. I know, ini kan kalimat nih. I know. I jadi subjek, know jadi verb. Berarti ini kalimat. What they are doing. Setelah kalimat kemudian question word. Setelah question word itu subjek verb, bukan verb subjek. Kalau pola 1 kan question word verb subjek. Kenapa kok verbnya mendahului subjek? Karena memang question wordnya mengawali kalimat. Kalau di pola kedua, kalau question wordnya menjadi pemisah atau question wordnya diawali oleh kalimat lain, maka nanti setelah question wordnya tidak boleh verb subjek, tetapi subjek verb bentuknya seperti ini. I know what they are doing. Saya tahu apa yang sedang mereka kerjakan. Jadi they dulu subjek, kemudian baru verb are. Gitu ya. Contoh kedua, contoh dalam kalimat pertanyaan. Kalau tadi pernyataan, sekarang dalam kalimat pertanyaan. Do you know, ini kalimat biasa, tense present tense, pertanyaan. Apakah kamu tahu where she purchases the TV? Di mana dia perempuan membeli TV itu? Jadi setelah where itu subjek dulu, baru verb. She purchases, bukan verb baru subjek. Kenapa? Karena question wordnya diawali oleh kalimat atau menjadi pemisah. Nah, ada di tengah posisinya. Jadi ada dua pola dalam question word. Yang diinversi itu, yang diinversi kalau question wordnya mengawali kalimat. Kalau question wordnya tidak mengawali kalimat seperti pola nomor 2 ini, maka susunannya seperti biasa, tidak diinversi, yaitu subject verb. Sekarang kita masuk kepada satu contoh bagaimana question word itu dimunculkan dalam soal TOEFL. Kita miliki satu contoh. The lawyer asked the client why bla 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 it. The lawyer asked the client, ini satu kalimat ya. The lawyer jadi subjek, asked jadi verb, the client jadi objek. Berarti ini sudah satu kalimat. Pengacara itu bertanya kepada kliennya why, mengapa. Jadi ada question word di sini berupa kata why yang bermakna mengapa. Sekali lagi, kalau ada question word di tengah itu nanti susunannya jangan diinversi. Yang diinversi itu maksudnya susunan subjek verb. Berarti it ini jadi objeknya ya. Kalau jawaban alfa ini kan sudah diinversi. Did he do? Berarti alfa salah. Did he juga sudah diinversi, berarti bravo salah. Delta langsung verb, why did tidak ada subjek, berarti delta salah. Jawaban yang benar adalah yang Charlie, why he did it. Ini mengikuti pola yang sebelumnya, pola yang kedua. Kenapa? Karena question wordnya diawali oleh kalimat lain. Jadi jawaban yang benar adalah yang Charlie. Itu saja barangkali untuk materi kita pada video kali ini, materi strategi 12. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Untuk latihan nanti akan menyusul di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.